Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya di perkuliahan Etika Bisnis dan Profesi. Topik pembahasan kita kali ini adalah hakikat bisnis dengan pendekatan pemangku kepentingan. Tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan lingkungan bisnis, kemudian mampu menjelaskan penerapan etika bisnis dikaitkan dengan pendekatan pemangku kepentingan. Oke, terlebih dahulu kita harus tahu definisi dari bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis berasal dari bahasa Inggris yang artinya busy, artinya sibuk. Kemudian dalam bisnis juga dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara dua pihak untuk memperoleh keuntungan. Jadi ada dua pihak yang saling bertemu, kemudian mereka itu melakukan satu transaksi sehingga kedua-duanya itu memperoleh keuntungan. Pada zaman dahulu, bisnis itu dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang atau biasa disebut sebagai barter. Tapi seiring kemajuan dari zaman, maka bisnis juga ada yang namanya alat tukar sebagai gantinya tadi sistem barter. Jadi alat tukar ini digunakan dalam bisnis sebagai alat yang digunakan untuk bertransaksi. Kemudian kita lihat lagi, bisnis itu bisa dilakukan oleh individu, kemudian juga bisnis bisa dilakukan oleh perusahaan. Jika dilihat dari jenis perusahaannya, dilihat dari sisi kepemilikan, maka perusahaan itu bisa kita kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang. Kemudian perusahaan perseroan, artinya modal perusahaan ini dimiliki lebih dari dua orang. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu perusahaan perseroan terbatas, di mana modal pemilik itu dimiliki oleh banyak pihak atau masyarakat. Syaratnya apa? Masyarakat tersebut menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham sehingga disebut sebagai pemegang saham. Kemudian ada lagi bentuk perusahaan yang lainnya jika dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya. Ada tiga juga. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu perusahaan yang menjual produknya berupa jasa. Ambil contoh guru, kemudian pengacara, kemudian ada lagi jasa servis. Nah, kemudian ada yang berikutnya perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini melakukan usahanya atau menjual produknya itu fisik, barangnya itu kelihatan. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Hampir mirip dengan perusahaan dagang, perusahaan manufaktur ini menjual barangnya, tapi terlebih dahulu melalui proses produksi. Dimulai dari menyiapkan bahan baku, kemudian memproduksi barang tersebut sehingga menjadi barang jadi dan akhirnya nanti bisa dijual langsung ke konsumen. Etika bisnis menurut Burton tahun 2000 adalah satu aturan yang tidak tertulis bagaimana suatu perusahaan atau individu itu menjalankan bisnisnya secara adil dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Bahkan lebih tinggi dari hukum ataupun tidak tergantung bagaimana posisi individu atau masyarakat tersebut di dalam satu perusahaan atau komunitas. Dalam menjalankan setiap kegiatan bisnisnya, satu entitas bisnis atau perusahaan akan selalu bertemu dengan banyak pihak. Dalam hal ini disebut sebagai lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis itu terdiri atas dua. Yang pertama, lingkungan bisnis internal. Kemudian yang kedua ada lingkungan bisnis eksternal. Siapa aja yang termasuk dalam kelompok lingkungan bisnis internal? Di sini ada karyawan perusahaan, kemudian ada manajer perusahaan. Kemudian untuk lingkungan bisnis yang eksternal, maka perusahaan akan berhadapan dengan pihak investor, kemudian ada kreditur, ada supplier atau pemasok, kemudian ada lagi konsumen, kemudian ada pemerintah, dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan di dalam kegiatan bisnisnya.
Dalam melakukan semua kegiatan usahanya, satu entitas bisnis ini sebaiknya harus menerapkan etika bisnis. Kenapa begitu? Karena peranan etika bisnis itu sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup suatu perusahaan atau entitas bisnis. Caranya bagaimana? Dengan harus memperhatikan kepentingan dari para pemegang saham, kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan atau disebut dengan pemangku kepentingan. Sehingga dengan memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan ini, itu akan bisa menumbuhkan rasa loyalitas dari para pemangku kepentingan yang akhirnya nanti berujung pada keberlangsungan hidup perusahaan itu akan menjadi semakin lama. Oke, kita akan mulai membahas satu persatu dari lingkungan bisnis yang tadi sudah disebutkan. Masih ingat ya? Ada dua lingkungan bisnis. Yang pertama lingkungan bisnis internal, kemudian yang kedua adalah lingkungan bisnis eksternal. Kita akan bahas dari sisi pemegang saham, yaitu dari sisi luar perusahaan atau pihak eksternal. Oke. Satu perusahaan untuk memperluas usahanya itu pasti butuh sekali dengan modal yang besar. Salah satu caranya adalah dengan meminta atau menjual saham kepada para pemegang saham, dan para pembeli saham tersebut disebut sebagai investor. Peranan etika bisnis dalam hal ini antara hubungan perusahaan dengan investor adalah dapat ditunjukkan dengan cara bahwa perusahaan harus memberikan informasi yang wajar kepada investor tentang kondisi keuangan perusahaan. Jangan sampai ada sesuatu yang ditutupi oleh perusahaan sehingga kalau kita sebut ada istilah asimetri informasi, yaitu pihak perusahaan itu lebih banyak tahu informasi dibandingkan dengan pihak investor. Ada juga kecurangan informasi yang diberikan oleh manajemen untuk menutupi keadaan yang sebenarnya dari perusahaan sehingga investor itu dibohongi. Kalau dibohongi artinya investor akan dirugikan nantinya. Kita ambil contoh di sini ada kasus Enron yang terjadi tahun 2001 di mana perusahaan ini memanipulasi laporan keuangannya sehingga hal ini berdampak kepada turunnya nilai saham yang dimiliki oleh para investor. Akibatnya apa? Si investor ini dirugikan oleh perusahaan tersebut. Dan dengan adanya kasus ini pun salah satu auditor terkenal di Amerika itu juga mendapat hukuman dari pengadilan karena membantu perusahaan untuk berbuat curang. Pada perusahaan besar atau perseroan terbatas, umumnya pemilik modal itu tidak langsung terjun turun tangan untuk mengelola bisnisnya, melainkan menunjuk satu profesional atau bisa disebut sebagai manajemen untuk mengelola perusahaan. Nah, di sini ada tindakan etika yang tidak baik yang kadang-kadang dilakukan oleh para manajemen. Misalnya mereka melakukan manipulasi data keuangan sehingga melaporkan yang tidak sewajarnya, dan hal ini sangat merugikan para pemegang saham. Dan ada juga kasus-kasus lain yang dilakukan oleh manajemen yang sangat merugikan pemegang saham. Oleh karena itu perlu dilakukan satu tindakan atau penerapan pengendalian internal yang cukup di perusahaan. Penerapan etika bisnis oleh perusahaan kepada kreditur pastinya bahwa perusahaan ini harus tepat waktu membayar atau melunasi hutang perusahaan kepada kreditur. Kemudian kita lihat lagi lingkungan eksternal yang lainnya, di mana perusahaan akan berinteraksi dengan para pemasok. Ini khususnya untuk perusahaan manufaktur ya. Jadi perusahaan manufaktur itu kan kita tahu mereka memproduksi barang untuk kemudian dijual kepada pelanggan atau konsumen. Nah, bagaimana etika yang harus diterapkan oleh perusahaan atau pemasok di sini? Karena kita tahu bahwa produksi itu tidak akan jalan jika tidak ada input bahan baku, maka harus dipastikan bahwa si pemasok itu bisa tepat waktu untuk mengirimkan bahan baku. Kemudian di sisi lain juga perusahaan itu harus
benar-benar memberikan harga yang sesuai dari harga barang yang dibeli tersebut. Kemudian, jika misalnya bahan baku tersebut dibeli oleh perusahaan secara kredit atau berhutang, maka cara etis yang lainnya yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah wajib melunasi hutang tersebut kepada pemasok tepat waktu. Lingkungan bisnis yang terkait dengan perusahaan yang lainnya adalah pemerintah. Di sini pemerintah sangat berperan penting dalam bisnis. Salah satunya adalah memastikan bahwa si perusahaan itu memenuhi seluruh tanggung jawabnya kepada konsumen. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah bahwa kita tahu ada MUI ya, Majelis Ulama Indonesia itu mereka memberikan cap produk halal di tiap kemasan produk yang dijual. Kemudian juga ada BP POM itu memeriksa bahwa kandungan-kandungan yang ada dalam satu produk itu aman dikonsumsi oleh konsumen. Oke, kemudian lingkungan bisnis yang lainnya kita tahu ada distributor, kemudian ada agen, ada pengecer. Ini juga sangat berkaitan dengan perusahaan. Apa perannya di sini? Mereka membantu perusahaan untuk menjual produk. Nah, apa etika yang harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan agen, pengecer, dan distributor? Tentunya perusahaan harus memberikan bagian keuntungan yang proporsional, yang seimbang atau cukup bagi si distributor tersebut atas jasa mereka ikut mempromosikan produk yang dijual oleh perusahaan. Baik. Etika bisnis yang lainnya yang harus diterapkan antara perusahaan dengan lingkungan bisnis eksternal di sini adalah konsumen. Perusahaan itu tidak akan hidup lama jika tidak ada pelanggan. Oleh sebab itu, apa yang harus perusahaan lakukan yang kaitannya dengan pelanggan adalah di sini perusahaan harus bisa memberikan produk yang berkualitas, harus menyebutkan tanggal kadaluarsa dari produk yang dijual. Kemudian juga perusahaan itu harus menyediakan jasa, misalnya ada customer service, kemudian melayani keluhan pelanggan. Kenapa? Karena kepuasan pelanggan itu adalah refleksi dari bahwa penerapan etika bisnis itu sudah dijalankan dengan baik. Ambil contoh ya, kita tahu sekarang zamannya dunia e-commerce. Banyak sekali produk yang dijual lewat internet. Tapi faktanya ada kecurangan-kecurangan dilakukan oleh perusahaan. Misal, di foto itu gambarnya bagus, warnanya sesuai dengan apa yang kita suka. Tapi ternyata begitu sampai di tempat konsumen, ukuran misalnya beli baju ukurannya tidak sesuai atau warnanya itu berbeda dari gambar. Artinya apa? Perusahaan itu tidak memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Baik, sekali lagi, kunci bahwa perusahaan sudah menerapkan etika bisnis yang tinggi dan utama hubungannya antara perusahaan dengan pelanggan adalah bahwa adanya kepuasan pelanggan. Oke, kemudian lingkungan yang mempengaruhi perusahaan selanjutnya dari sisi internal adalah karyawan. Di sini karyawan sangat berperan dalam perusahaan. Karyawan yang membuat perusahaan maju. Tanpa karyawan, perusahaan tidak bisa memproduksi barang. Oleh karena itu, tindakan etis yang harusnya dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan adalah pertama, memberikan gaji yang sesuai dengan keahlian dari para karyawan tersebut. Kemudian, tidak membedakan jenis kelamin, gender, laki-laki atau perempuan, atau bahkan suku, ras, agama, keyakinan. Ambil contoh, di satu perusahaan ada cerita bahwa si karyawan ini berbeda suku dengan manajernya. Kemudian di sisi lain ada temannya yang sejajar posisinya dengan karyawan si A tersebut. Dan pada satu saat mereka dikasih pekerjaan yang sama. Nah, oleh manajer ini dibedakan perlakuannya antara si A yang beda ras dengan manajer dengan si B yang sama rasnya dengan manajer.
pada saat promosi jabatan itu kinerja A yang baik itu tidak dilihat. Kenapa? Karena sukunya berbeda. Dari hal ini kita bisa simpulkan bahwa manajer itu tidak menerapkan etika bisnis dengan baik. Kenapa? Ukuran kinerja itu tidak dilihat secara profesional, tapi malah dilihat dari gender. Peranan etika bisnis yang wajib diterapkan oleh perusahaan kepada karyawan adalah memastikan bahwa karyawan ini memperoleh jaminan keselamatan dari perusahaan. Kemudian karyawan memperoleh peluang yang sama dari perusahaan. Kemudian karyawan memiliki perlakuan yang sama oleh perusahaan. Dilihat dari sisi keselamatan pekerja, maka perusahaan itu wajib menyediakan safety working tool, antara lain masker, kemudian ada sepatu boot, kemudian ada kaos tangan dan alat-alat keselamatan yang lainnya. Kemudian jika dilihat dari peluang yang sama di antara para karyawan, maka di sini perusahaan tidak boleh membedakan antara si A dan si B di antara karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian ada perlakuan yang semestinya, ini artinya adalah bahwa si perusahaan itu harus memberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, keyakinan, atau dari mana si karyawan berasal. Perusahaan-perusahaan yang berdiri juga harus melihat atau menerapkan etika terhadap lingkungan hidup. Kita tahu di sini bahwa banyak sekali perusahaan yang berdiri atau menjalankan aktivitas produksinya itu tanpa melihat sisi polusi yang dihasilkan dari produk yang dibuat. Sehingganya banyak terjadi polusi. Ada contoh polusi udara karena asap pabrik, kemudian polusi air. Nah, ada kasus di Bandung di mana Pengadilan Negeri Balai Bandung itu memutuskan ada 2 perusahaan tekstil di Bandung itu terkena hukuman karena mencemari lingkungan di sana. Sehingga akibatnya apa? Mereka, 2 perusahaan tersebut itu dikenai denda sebesar 16,3 miliar. Seperti sudah dijelaskan di awal bahwa perusahaan itu seharusnya menerapkan etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Namun pada prakteknya masih banyak perusahaan yang lalai atau malah tidak peduli dengan etika bisnis. Akibatnya apa? Kita bisa lihat kesejahteraan karyawan ini menurun. Upah gaji itu dibayar kecil sehingga karyawan ini tidak bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kemudian dilihat lagi dari kecurangan manajemen, bisa mencuri harta perusahaan, menyalahgunakan wewenang sehingga yang dirugikan investor atau pemegang saham. Kemudian dilihat dari sisi pemasok. Praktek negatif yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pemasok adalah si perusahaan ini memberikan harga yang kecil bagi bahan baku yang dibeli oleh perusahaan. Tindakan tidak etis yang dilakukan perusahaan kepada pemasok. Yang lainnya adalah bahwa perusahaan ini menunda pembayaran yang harusnya dilakukan tepat waktu kepada pemasok, tapi tidak tepat waktu. Akibatnya apa? Si pemasok itu kehilangan modal dan menghentikan bisnisnya. Kemudian tindakan tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen. Ini terutama terjadi pada saat si perusahaan itu memberikan atau menjual barangnya dengan kualitas yang rendah, kemudian menjual harga barang tinggi di atas harga pasar, kemudian itu membohongi produk yang dijual kepada konsumen. Kemudian tindakan etis yang lainnya yang dilakukan oleh perusahaan itu kepada pihak-pihak bank dengan cara mengelabui isi laporan keuangannya, sehingga perusahaan itu dengan mudah memperoleh kredit kembali dengan cara membohongi si pihak pemberi pinjaman itu dengan memanipulasi laporan keuangannya. Dengan memperhatikan kepentingan para stakeholders, maka perusahaan akan terhindar dari perusakan alam, pemecatan karyawan, promosi yang menyesatkan. Seluruh kegiatan perusahaan itu bersinergi dengan kepentingan stakeholder dan bersamaan akan meningkatnya kesejahteraan stakeholder, maka perusahaan juga akan ikut sejahtera. Keuntungan juga akan meningkat.
Demikian perkuliahan kita hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.